Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pawasa, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia sehingga kita sampai saat ini sehat walafiat, tidak ada halangan apa-apa, kita bisa datang silaturahmi bersama-sama sehingga kita bisa menikmati sisa-sisa masa tua ini, kecuali yang muda-muda ini, dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan. Ini juga salam serta sholawat hendaknya berdoa kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh kerabat, dan insya Allah ini yang kita harapkan atau kita nantikan sahabatnya di hari akhir kelak. Bulan ini bulan puasa berkait juga dengan bulan April. Saya akan menyinggung atau menelaah April ini, tapi bukan April Mop. Saya akan melihatnya dari sisi yang lain. Mas Rudi sudah melihat April ini mesti April Mop. Saya tidak bicara April Mop, tapi saya akan bicara masalah Hari Kartini. Kartini itu wanita. Saya kira semuanya yakin atau semuanya percaya kalau Ibu Kartini itu wanita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada ibu-ibu di sini. Kebetulan yang hadir ini banyak ibunya. Ya, saya ucapkan selamat Hari Kartini. Dan kepada bapak-bapak saya ucapkan selamat Kartono. Tapi ini serius. Jadi kalau saya katakan Ibu Kartini, saya akan menanyakan pada ibu-ibu semua. Ibu-ibu itu tahu nggak nama aslinya Ibu Kartini itu? Coba Ibu Mutarsi, senior kita, namanya Ibu Kartini sak temene sapa? Saya Pak. Ya. Harun. Namanya Harum. Namanya Harum. Coba ya. Kalau dinyanyikan namanya Harum. Harum namanya. Itu namanya Harum. Harumnya diwangi. Kalau Kartono. Ya. Terus sekarang Kartono, saya ucapkan kepada bapak-bapak sekalian, ini selamat Hari Kartono. Kartono itu kakaknya Kartini. Iya. Dan itu merupakan pejuang, juga merupakan tenaga ahli yang disekolahkan ke luar negeri dan di sini berbakti untuk kepentingan masyarakat. Itu Kartono yang lahir di bulan Juni kalau tidak salah. Dan ini agak sayang tidak pernah disinggung. Jadi mestinya kalau ada Ibu Kartini juga pada Bapak Kartono, jadi biar imbang gitu. Berarti nanti ada emansipasi pria ya Pak? Iya, sama-sama. Kalau jadi kan tidak adil namanya itu kan. Nah, sekarang gini, ibu sekalian, ini bapaknya buat tangan. Ibu-ibu ini sudah terbukti di sini bahwa ibu-ibu itu ternyata lebih hebat dari bapak-bapak, lebih kuat kan. Kalau jaminannya begini, kalau ibunya kuat, anaknya mesti baik. Ibunya baik, anaknya mesti baik. Tapi kalau bapaknya baik,
anaknya belum tentu baik. Harus yakini. Kok bisa? Nah, saya akan melihat dari beberapa sudut. Yang pertama dari sudut agama. Ada riwayatnya. Dalam satu hadis dikatakan An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya rusak, maka negaranya akan rusak. Kalau wanitanya itu baik, maka negara itu akan baik, akan kuat. Nah, ini kalau lalu dibuktikan di dalam riwayat dulu pernah dikatakan bahwa siapa yang tidak kenal Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi mestinya sebagai bapak dan itu orang baik. Apa iya ada Nabi kok tidak baik? Nabi itu baik nggak Bu? Yakin ya? Sudah yakin? Nah, sudah diuji masih baik. Tapi siapa menyangka bahwa putranya yang namanya Kanan itu adalah orang durhaka karena ibunya durhaka. Jadi ada riwayatnya. Kemudian juga siapa yang tidak kenal Fir'aun? Fir'aun mungkin tidak kenal tapi pernah dengar. Kalau kenal saya kira tidak mungkin. Masa kalau kenal itu sudah lama kok masih sekarang kenal. Mbok Mas Rudi ora kenal. Mengapa Mas Rudi ora kenal? Mas Rudi kan sudah terkenal di mana-mana. Mbak Arni itu juga pernah di mana-mana. Tapi yang mesti ora kenal kalau Fir'aun. Tapi mesti ngerti. Tapi siapa nyangka Fir'aun yang akhirnya tenggelam di Laut Merah oleh apa itu petutnya tongkatnya Nabi Musa tenggelam di situ. Itu punya anak yang baik. Karena apa? Karena ibunya baik. Karena ibunya itu menentang Fir'aun itu. Ini buktinya. Ini kalau kita lihat. Jadi oleh karena itu kalau dikatakan bahwa An-nisa imadul bilad itu wanita adalah tiang negara. Ini benar. Wanita itu tiang negara. Laki-laki nanti dulu. Laki-laki itu tiang jalan. Yang rumah. Paling itu yang jalur itu. Nah, ibu itu memang tiang negara. Oleh karena itu betapa pentingnya, betapa perannya kita lihat perannya seorang ibu ini. Karena ini menyiapkan generasi penerus kepada seorang ibu. Maka sekarang ini di lain kesempatan sebagai Ibu Kartini saya juga mengucapkan selamat bahwa ibu-ibu ini sudah mempersiapkan putra-putranya menjadi anak-anak yang baik. Mbak Yunarina, Mas Ari sudah menyiapkan anak-anaknya jadi jenderal, sudah disiapkan. Terus anaknya Mbak Siti sudah jadi dokter sendiri. Makanya kenapa sekolah dokter? Karena punya sekolah fisioterapi. Terus yang lain-lain semuanya itu. Dan jangan lupa bahwa anda semua yang ada di sini yang dulu pernah menjabat sebagai pejabat negara, ini anda berada di situ. Jasa ibu itu sangat besar. Ibu anda itu. Ibunya Mas Oni, ibunya Dr. Mutarasi, ibunya Mas Ari, itu orang-orang besar, orang-orang yang berjasa menyiapkan generasi penerus. Karena apa sebenarnya? Karena doanya. Sejak dari kandungan ibu itu sudah berdoa. Doa yang luar biasa. Karena memang walaupun juga bapaknya itu ikut, makanya di dalam salah satu hadis itu dikatakan bahwa ya Rasul siapa yang harus saya hormati dalam keluarga ini. Yang harus dihormati pertama adalah ibumu. Yang kedua siapa ya Rasul? Yang kedua adalah ibumu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga ibumu. Yang keempat bapakmu. Jadi perbandingannya bapak satu, ibunya
baru klop, baru cocok. Ibunya telur, Kalau ibunya, bapaknya satu, ibunya 3. ibunya 3 itu baru cocok. Itu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak, bapak satu, ibunya satu, satu memang, satu di Jogja, satu di Solo, satu di Semarang. Itu cocok juga dengan istri. Makanya dinamakan istri, maka tidak suami. Masih Mahtasari itu punya suami, Mbak Yun masih tidak begitu, punya istri. Karena is itu adalah, tri itu 3, cocok tuh. Tetap itu baru imbang, itu baru imbang. Memang itu istri. Ya nambah, Mbak. Piro, istri yang Anda itu istrinya Mas Sony atau suaminya Mas Sony? Istrinya, nah iya benar. Itu adalah tri itu 3. Satu cukup Mas Joko. Satu cukup, satu di Jogja, satu di Semarang, satu di Solo. Nah, sisiran enggak. Terus sekarang ini aku malah jadi bingung kan? Karena doanya. Sejak awal bahkan mungkin sebelum mengandung dia tidak berdoa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Benar gitu? Mau doa makan? Mau doa makan? Memang dimakan. Jadi wah itu kontrasisi ya aneh. Ini doa begitu, doa begitu. Mau begitu tidak berdoa. Masa begitu? Doanya gimana Bu? Betul apa? Oh betul apa? Apa rasa lama ya? Apa nama enggak? Jadi awal jam stay kona jam stay taman kemarin laksan. Aku selalu arah-arah. Sejak itu, lalu pada saat mengandung doa. Ada satu penelitian di Eropa bahwa pada saat mengandung ibunya berdoa, bapaknya berdoa, paling lahir itu nanti dalam balita anak itu sudah ketaatan. Kalau doanya itu doa Islam, yang mestinya doa anak itu sudah paham Al-Quran. Pada saat bergerak apapun, yang mestinya sudah pakai Bismillah, mereka sudah kenal. Itu sejak di situ. Belum lagi kalau nanti sudah lahir, dokter Mutarasif sudah memberi peringatan. Begitu lahir orang kena domennya apa-apa kecuali ASI. Ya Bu, betul kan? Dan dilihat dari kesehatan dan estetika, dilihat dari segi politik, etika, semuanya harus ASI. Bilang-bilang sudut pandangnya. Kesehatan jelas. Enzim-enzim alami itu paling sehat menurut Akademi Fisioterapi. Orang apa itu? Orang apa itu? Itu paling sehat, ASI itu paling sehat. Dari segi demokratis penting, ekonomis penting, rasa tuku. Estetika tiba nonton kaleng, berian nonton kuwi. Demokratis jelas, bagi-bagi tugas. Kadang yo anake, kadang yo anake. Demokratis. Nah, pada saat itu saja, saat itu tidak akan mungkin tergantikan. Tidak mungkin ibu melahirkan, memberi ASI, bapaknya gentenan, mungkin. Tidak bisa, tidak ada yang mengganti. Tidak ada yang mengganti. Tidak duwe jadi cilik. Jadi yang duwe, yang cilik. Satu. Terus yang kedua, bagaimana menyiapkan generasi penerus. Sekarang itu begini. Kalau di media itu banyak berkembang. Kita harus siap mati, berani mati. Ayo kita serbu, kita gerakan, kita harus berani mati. Gitu. Kalau sudah berani mati, ya orang belok ke itu, belok apa?
ya di pamflet-pamflet apa yang berani mati. Tapi ibu-ibu kita menyiapkan generasi penerus bukan untuk berani mati, tapi berani hidup. Berani hidup. Mereka sudah menyiapkan anak-anak bagaimana bisa mandiri, bisa pakai kaos kaki sendiri, bisa pakai sepatu sendiri, apa-apa sendiri, bisa mandiri. Mandiri itu artinya mandi sendiri. Bisa mandiri, bisa BNI, bisa Danamon dan sebagainya. Itu yang disiapkan. Karena apa? Kenapa ibu? Karena ibu itu mempunyai kedekatan fisiologis, kedekatan filosofis, kedekatan emosional dengan anak. Dan ini tidak dimiliki oleh bapak. Jadi intinya apa? Intinya adalah ibu itu bisa membimbing dari waktu ke waktu, menyiapkan anak didik itu, dan apapun yang dilakukan ibu akan diikuti oleh anak. Ini mungkin bisa dicek antara dua dokter ini kalau bisa katanya. Otak anak itu berkembang sampai 6 tahun. 6 tahun. Itu polnya itu 6 tahun. Gimana Bu? Ya ada periodnya gitu kan. Pada period itu apa yang berkembang? Pada period itu yang berkembang adalah otak kanan. Otak kanan gitu. Otak kanan wakil, otak kanan. Oh pelajaranku mengikut otak kanan. Gitu gitu. Ini gentenan. Otak kanan itu otak apa? Otak kanan itu adalah otak yang bukan untuk berpikir, bukan untuk menganalisis, tapi untuk mencatat. Ada catatan, rekaman, data itu semuanya di otak kanan. Oleh karena itu, kalau apapun yang dilakukan seorang ibu yang begitu dekat dengan anaknya, tekan besok mesti kayak ini. Aku biyen diajari opo, aku biyen diajari gemi, aku biyen diajari gemi ngastiti, aku biyen diajari boros, itu merekam. Makanya kalau ibu yang seperti itu yang akan diikuti. Karena belum bisa mikir, yang bisa hanya mencatat. Jadi kalau kegiatan apa, hal-hal sifatnya baik, sedikit-sedikit berdoa, tidak boleh balik. Berdoa sedikit-sedikit. Tidak boleh berdoa kok sedikit-sedikit, tidak boleh gitu. Tapi kalau sedikit-sedikit berdoa itu boleh, sedikit-sedikit berdoa, tapi tidak boleh berdoa kok sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit berdoa, maka anaknya besok itu mesti jadi anak yang agamawan. Sudah jelas, sudah tidak bakal orang itu lalu bicara berani mati. Oh, berani mati mesti berani. Orang-orang berani ya tetap mati. Orang pada saatnya itu kalau sudah mati, tidak usah berani. Kalau misalnya malaikat akan mengambil nyawanya seseorang, tidak akan tanya, Yun sudah siap? Tidak akan tanya gitu. Tidak mungkin tidak pakai mbak. Yun sudah siap? Tangannya, tidak ada tanya, saya belum siap, tidak bisa. Kalau sudah jadi, jadi orang berani, tidak berani, ya sudah itu. Maka yang perlu disiapkan adalah generasi yang siap hidup itu. Mayoritasnya ditentukan oleh seorang ibu. Bapak sekalian yang saya hormati, satu poin lagi ya, pasal PP. Oh iya. Kirim surat. Tenang, oh iya, tergantung biayanya itu. Pani pira ya. Tergantung biayanya. Biayanya terus jelas ya. Biayanya jelas ya, tapi jelas ya. Itu satu poin lagi. Bahwa
bagaimanapun, bagaimanapun orang berusaha, manusia berusaha, segala sesuatunya ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Nah, di sini apa yang diarahkan seorang ibu? Seorang ibu itu pada setiap saat, setiap berdekatan dengan anak, selalu kegiatan apapun dilakukan dengan berdoa. Oleh karena itu, baik tidaknya anak generasi ke depan aku ini selak wayai mikir ya. Itu bergantung kepada doanya. Saya akan menyinggung doa. Kalau dalam disampaikan oleh banyak ustaz-ustaz itu katakan mesti doa yang baik adalah doa yang kalau ajaran-ajaran agama itu dilakukan. Pasti buat doa agama apapun sih. Lalu yang kedua adalah tempat, waktu yang baik. Itu pasti membantu terbentuknya doa. Tapi saya tidak akan bicara ini. Ada dua hal, ngomong ada dokternya. Ada dokter bisa membantu. Ada dua. Yang pertama adalah bahwa doa yang baik itu kalau dalam salah satu atau kita dalam agama Islam ada ayatnya uni astajib lakum. Berdoalah akan aku kabulkan, gitu kan? Nah, sekarang tetapi gini, kalau kita berdoa, contohnya ada seseorang berdoa, ya Tuhan, ya Allah, berikan saya harta yang melimpah, berikan saya kekayaan yang melimpah. Ini nggak salah, katanya nggak salah, katanya nggak salah, tapi benar nggak? Ini salah nggak? Berikan saya kesehatan yang prima, katanya benar bukan? Katanya benar bukan? Ini doa. Nah, katanya benar memang, katanya benar. Tapi ini tadi aku baru mendengar dari Bu Sony, mungkin weh bener. Loh Mas, orang tua saya tua, saya cilik kan. Ini baru saja. Lalu Mbak Ayun juga tadi ya benar omongan ini. Ya kita itu kan mumpung kita masih bisa ketemu, mari kita bersilaturahmi. Mas saya tua ini masalah itu saya kesehatan ya mesti semakin menurun, semuanya semakin menurun. Jadi ketemu nanti kan lebaran, Mas, ngabel saya tuh, Mas Ari ngabel aku Mas, ngabel aku lagi. Ngabelnya gini, nanti kalau kita ketemu di reunian, kalau itu lebaran itu, jodoh pangling loh, gue mesti orang putih sudah putih. Terus biyen kalau putih biyen. Engko sikile sikrat jejer. Engko nasi nganggo tekan. Ono lho Mbak. Itu ya benar. Terus do pintar-pintar. Nah, ada dua, kita bisa melihat dari dua sudut doa. Ini mungkin belum pernah disampaikan, karena saya baru menyampaikan sekali. Ini yang kedua. Waktu kemarin saya ceramah di sana saya sampaikan ini. Ada tadi ya yang biasa digunakan adalah doa itu tergantung bagaimana cara ibadahnya. Yang kedua adalah tempat di mana, tempat dan waktu kapan itu berdoa. Lalu yang ketiga keempat ada hukum alam. Doa based on hukum alam. Doa berdasarkan hukum alam. Dan yang keempat adalah doa berdasarkan keajaiban. Ada, ajaib itu ada. Kita manusia biasa perlu mengeksplor yang ajaib. Karena kita bukan nabi. Kalau nabi itu mukjizat. Kalau manusia yang apa? Ajaib. Ajaib boleh. Ajaib boleh. Boleh nggak?
boleh. Nah, dari segi kejiwaan boleh. Kejiwaan boleh. Soalnya bedanya jiwa karo psikologi, jiwaan bisa ngasih obat, kalau psikolog tidak boleh ngasih obat. Aku tanya, apa iya? Oh iya, tidak boleh. Boleh. Loh kenapa? Kalau psikolog itu ngasih neosep itu boleh. Oh iya ya. Memang neosep itu bukan obat. Obat juga kan? Berarti boleh juga. Memang tapi tidak boleh. Itu ya. Iya Pak. Oh saya takut di mana boleh. Boleh. Tidak boleh ngasih resep toh. Jangan. Aku bilang tanya obat kok. Aku enggak bilang resep kok. Kalau resep aku Mbak Yun. Nanti dikasih resep masakan. Sambil tumpang. Sambil tumpang. Ini tadi tak baleni. Doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak saya menjadi presiden. Atau sebelum anaknya dirinya sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan saya gubernur. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan saya menteri. Enggak salah. Salah enggak? Enggak salah. Hebat orang berdoa. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yang sama juga menurunkan hukum-hukum alam. Itu yang tidak boleh lupa. Hukum alam itu diberikan pada manusia. Hukum alam itu apa? Hukum sebab akibat. Nah, harus pintar mesti sinau. Nah, sebab akibat. Nah, harus bisa sprint mesti latihan. Sebab akibat. Nek arep pengen panen pari sing ditandur mesti pari. Ora mungkin. Nah pengen panen pari yuk sing ditandur suket. Ora mungkin metu pari. Itu hukum sebab akibat. Oleh karena itu ini kalau hubungannya dengan doa apa? Masa doa dihubung harus suket? Aku nggak bilang begitu. Tapi itu hukum alam. Hukum alam itu diberikan pada kita dan kita harus mengikuti. Kalau di dalam salah satu firman Tuhan di Al-Quran dikatakan, itu di dalam surat Al-Alaq ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah alam itu. Karena di situ ada hukum-hukum alam. Tidak bisa tidak. Ada hukum alam. Di kedokteran itu banyak hukum alam ya. Dokter itu kan yang mengikuti hukum alam. Maksudnya datang di hukum alam langsung disuntik ya, nggak mungkin. Ini hukum alam diikuti. Oh enggak kan, kok belas disuntik kan? Itu nyontek nggak? Nyontek nggak? Oh sekarang nggak mau suntikan. Pada waktu orang menyuntik, mengobati itu juga mengikuti hukum-hukum alam. Siapapun hukum alam antara supply demand masuknya zaman kalian bilang supply demand hukum alam kabeh itu. Makanya kalau kita hubungkan dengan doa, orang berdoa itu yang gitu. Ya Allah ya Tuhanku, berikan saya rezeki yang melimpah. Ini ada dua entitas. Ada bagaimana cara mendapatkan rezeki. Yang kedua adalah entitas rezekinya itu sendiri. Lalu hukum alam itu kan kalau kita bekerja dengan baik maka rezeki akan datang. Gitu kan? Oleh karena itu siapa yang harus kita dekati? Yang kita dekati ya usaha untuk mendapatkan rezeki itu. Baru selebihnya itu kita serahkan kepada Allah. Kalau kita akan menjadi presiden, ya kita mesti ikut partai dulu, bersusah-susah untuk kampanye, bersusah-susah untuk masuk partai, untuk bisa dicalonkan partai, baru sisanya doa kepada Tuhan. Itu namanya hukum sebab akibat.
Makanya kalau ada doa yang tidak terkabulkan, itu dilihat dulu kita berada pada entitas apa. Dalam menyiapkan generasi penerus juga begitu, nggak bisa tidak. Kita harus melihat kita berada di ranah kita apa tidak. Ketika kalau sudah kita tekan, reda petang sing siji sombes. Mbak Arni jam berapa Mbak? 5:30 kurang 2 sih. Masih terus belum rapi. Besok ben sempat. Emang waktu. Kajian. Oh, mesti tak takoni jam kan kapan mandi yo. Langsung. Ini ya hukum alam, ini juga pakai hukum alam. Kalau ini kosong nanti isinya menjadi banyak. Dikosongkan dulu supaya isinya nanti banyak. Hukum alam sih. Ini saya ngakak. Nah iya kan makanya kayak kok suwe mesti mengosongkan. Terus. Itu Ini dikosongkan. Ini kok tulisannya udah tiru-tiru tadi bahwa saat durungnya buka serama sih. Saya siap-siap Mbak Siti Murono. Apa mau? Yang keempat ini. Bawa sembilan ini gitu. Waktunya mana? masih ada waktu, masih ada lanjut. sampai menunggu gong. Ini. Kita itu siapa yang tidak yakin kalau kita itu manusia? Yakin. Yakin? Yakin. Ada buktinya. Yakin? Yakin. Saya ada buktinya. Manusia. Yakin nggak kalau kita manusia? Iya, jangan yakin. Yakin. Kita manusia itu yakin. Kita tuh bukan batu. Nah, kalau kita manusia, apakah seluruh kegiatan kita itu kita kuasai? Ada datang ke sini, Anda kuasai. Mbak, tangannya jangan. Nah, Anda kuasai kan? Iya. Kakinya digerakkan. Menguasai, karena menguasai kaki itu. Tapi bukan itu pokok masalahnya, bukan itu rasa cek-cek. Tapi gini, apakah seluruh kegiatan Anda itu selalu Anda kuasai, Anda kontrol? Apakah kegiatan yang Anda lakukan seluruhnya under control? Belum? Ada yang terkontrol, ada yang sebenarnya. Ya. Nah, ada yang terkontrol, ada yang tidak. Yang terkontrol apa? Aku ya sekali-sekali ya muji dokter. Itu wis tua salah. Yang terkontrol pasti kakinya diugaki. Iya. Yang tidak terkontrol, Tidak telat. yang tidak terkontrol. Apakah Anda pernah tidur? Pernah. Apakah tidurnya itu masih hidup? Masih. Apakah jantung Anda bergerak? Gerak. Apakah Anda menggerakkan jantung itu? Tidak. Ada tuh gerak sendiri. Padahal itu adalah Anda sendiri. Satu kesatuan. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada gerakan-gerakan yang under control, kontrol kita, ada yang tidak terkontrol. Ada yang tidak terkontrol. Bahkan menurut penelitian, yang jelas bukan penelitian saya. Nah, aku meneliti gue, aku lah senang ngomong. Ada penelitian bahwa manusia, ini saya bicara manusia yang kebetulan bukan manusia, tidak usah mengajar. Manusia itu
sekarang ini kita hanya menggunakan kekuatan kita itu sekitar 15%. Ada 85% yang kita tidak gunakan. Catat loh, catat. Penting maksudnya. Penting. Jarang kesempatan semacam ini. Ada dokter spesialis yang merungokkan ceramahku, nyatet ya kayak gitu. Sudah lalai, iya benar. Saya apresiasi kok Mbak. Apresiasi saya. Alhamdulillah. Jadi 80% ini hal yang kita tidak dikuasai, tapi jalan. Tapi berjalan. Dan itu sangat penting kita berdayakan. Banyak orang yang tiba-tiba di jalan ngerem mendadak padahal tidur. Ada cerita orang dari naik mobil tidur, tiba-tiba ngerem, ternyata dia tidur. Maka setelah itu dia tanya, kenapa tadi? Saya pikir tidur, saya mancal kemul. Setelah ditanya, itu kekuatan itu, Microchip. kekuatan diri, unconscious mind. Kalau dalam bahasa sehari-hari dikatakan pikiran bawah sadar. Ini sudah pintar. Bisa tutup ya. Pikiran bawah sadar. Makanya dan pikiran bawah sadar punya kekuatan yang luar biasa. Orang yang tidak mengembangkan pikiran bawah sadar saja, yang tidak bisa memanfaatkan apa yang dimiliki. Bahkan ada dalam satu penelitian juga bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh para orang-orang dulu yang disebut sebagai orang pintar, nggak tahu mereka caranya ya. Tapi sebenarnya kalau dalam kajian-kajian modern, dalam penelitian psikologi, sebenarnya yang dikembangkan itu adalah pikiran bawah sadar. Kalau orang mengakses bagaimana hari ini terang benderang, tidak hujan, bisa diakses melalui pikiran bawah sadar. Bagaimana kita mengembangkan diri, menyatukan diri kita, pikiran bawah sadar kita dengan alam semesta. Makanya waktu dulu saya tawarkan Bayu, aqua ini bisa menyehatkan kalau aqua ini diselaraskan dengan alam semesta. Saya kira waktu yang sudah habis, lebih kurangnya mohon maaf. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.